Al-Hadithul Khamis Ashar, hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari sahabat agung Nabi Muhammad yang bernama Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, mencintai beliau. Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul, hendaknya berbicara khairan, yang baik, aw liyasmut, atau kalau nggak bisa diam, jangan berbicara. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, falyukrim jarah, maka hendaknya memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka hendaknya memuliakan tamu. Riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari kiamat ada hubungan erat di dalam menuju kesempurnaan iman tersebut dengan menjaga mulut. Jangan pernah berbicara satu kata dua patah dari mulut ini kecuali khairon. Khairon itu mengundang pahala dari Allah. Khairon itu mengundang kebaikan. Kalau tidak mampu, diam. Jangan banyak berbicara. Hadis ini sangat penting untuk menjadi pedoman kehidupan kita agar supaya kita terjauhkan dari segala fitnah mulut. Adik kakak nggak akur sebabnya mulut. Kiai sama kiai kadang nggak akur sebabnya mulut. Bahkan orang tua dengan anak kadang berantem juga gara-gara mulut. Maka kaidah, kalau nggak bisa ngomong baik, nggak ngasih berita yang baik, diem. Kenapa? Fitnah. Dan jangan dianggap sepele, fitnahnya mulut ini sangat besar. Memang mulut ini kecil, wah, masya Allah, walakin awakibahu, tetapi akibatnya azim, besar. Ya. Sebenarnya kita harus tahu mulut ini kenapa orang, kalau ya hakikatnya mulut itu apa? Lidah, ya. Hakikatnya mulut itu lidah. Orang kalau nggak punya lidah bisa ngomong? Nggak bisa, susah. Berarti intinya mulut itu adalah lidah, ya kan? Ada ulama mengatakan kenapa mulut lidah kita ini dikerangkeng dengan gigi, tahu kerangkeng, ditutup dengan gigi dan juga ditutup sama bibir, double nutupnya. Kira-kira kenapa? Bahaya, ganas. Kalau ada harimau, apa dilepas ada di sini? Habis semuanya. Kalau ada harimau ditaruh di mana? Di balik jeruji. Ya, jadi sangat dahsyat fitnahnya mulut. Maka tatanan di dalam Islam, imanmu sempurna kepada Allah dan juga sempurna kepada hari kiamat kalau kamu berbicara yang baik.
Kalau nggak bisa, diem saja sudah. Diem. Tapi ingat, diemnya itu karena nggak bisa ngomong baik. Kalau diem dari kebaikan, ya nggak bener itu. Diem dari kebaikan nggak bener, itu fitnah, nggak boleh. Maksudnya diem di sini itu takut ucapannya menimbulkan gejolak, menimbulkan fitnah, menimbulkan prasangka-prasangka yang tidak diinginkan, maka lebih baik diem. Ya. Dan juga Allah menciptakan kita punya telinga 2 dan mulut 1. Hikmahnya adalah banyakin dengar. Kalau sudah dengar itu keliru, maka yang diucapkan pasti keliru. Loh, kadang dengar aja bener, telinganya normal, kadang mengucapkannya masih keliru. Kelirunya apa? Ngurangin, nambahin. Coba. Ada orang ngomong, kamu itu Bu Haji, kamu itu dermawan, tapi gak dilanjutkan, tapi itu disampaikan ke Bu Hajinya, Bu Haji, kata tetangga Bu Haji itu dermawan, tapi ayo gimana? Atau dilanjutkan, dia dengan persepsinya sendiri, tapi itu apa? Tapi Bu Haji kalau ngomong nyerocot. Nah, ayo. Padahal dia itu dengarnya cuma tapi nggak dilanjutkan, karena yang ngomong itu tobat, nggak mau ngomongin jelek, ngomong tapi ditambahin nyerocot. Nah, apa nggak panas itu? Ya kan? Kalau nggak denger kelanjutannya, ya jangan diomongkan. Terus ngapain? Makanya hati-hati. Kalau ada berita jelek nyampe kepada telingamu, kemudian yang menceritakan tuh ngomong bener, itu fakta, maka katakan pengadu domba ya idi, perusak itu ya idi. Kalau dia baik nggak mungkin disampaikan kayak gitu. Kalau dia baik pasti disampaikan yang baik. Ya, belajar mulai sekarang, belajar yang baik. Belajar yang baik itu apa? Kata-kata yang jujur yang dibungkus dengan akhlak, bukan kata-kata yang jujur tapi nyelkit, ya kan? Saya ngomong nggak tambah-tambahin loh, Bu Haji bener loh ini Bu Haji itu masya Allah, dermawannya masya Allah, tapi Bu Haji kenapa hidungnya pesek? Lu ngapain kamu kayak gitu? Ini jujur ngawur itu, ya kan? Nggak usah kayak gitu. Kejujuran itu penting disampaikan, tetapi dengan etika, akhlak, adab, sehingga berbuah khairon, kebaikan, sehingga dikatakan mana? Al kalimatut thayyibah shadaqatun. Al kalimatut thayyibah shadaqatun. Ucapan yang baik itu sedekah. Kalau inti nggak bisa sedekah dengan duit, minimal apa? Al kalimatut thayyibah, ucapan yang baik. Walaupun ulama mengatakan yang paling kokoh kalimatut thayyibah itu zikir la ilaha illallah, tetapi ada ulama mengatakan kalimat thayyibah itu kalimat ucapan yang baik, ya kan? Orangnya jelek, wopros, banyak kayak ini, ahlan, masya Allah cakep sekali inti, masya Allah, gitu aja udah seneng tuh, ya kan? Jangan waduh baumu ini kan, masya Allah. Jadi kalimatut thayyibah shadaqatun, ucapan yang baik itu sedekah. Ucapan yang baik sedekah. Dan inilah akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam segenting apapun beliau nggak pernah ngucapin hal-hal yang menyakitkan, nggak pernah. Mau dibunuh orang tetap Nabi Muhammad ngucapin yang bagus. Iya kan? Dengar berita kayak apapun, Nabi Muhammad tidak pernah berkata-kata yang jelek, kotor, nggak pernah. Ya. Bagaimana cerita Fudola? Tahu Fudola? Seorang pemuda yang begitu benci dengan Nabi Muhammad SAW.
yang setiap hari dia itu pengen punya cita-cita pengen membunuh Nabi Muhammad, dan dia sudah mengasah pisau yang begitu tajam sehingga mencari momen-momen lengahnya Rasulullah, dan ternyata diketemukan Rasulullah itu kalau sudah tawaf begitu khusyuk sehingga seakan-akan tidak peduli kanan kirinya. Maka inilah momen yang sangat pas aku menusuk Nabi Muhammad dari belakang. Bener lagi tawaf Rasulullah berdoa, nyelinap itu Fudola, langsung akan ditancapkan ke pundaknya Nabi Muhammad atau ke punggungnya Nabi Muhammad. Tiba-tiba Nabi Muhammad menoleh ke belakang sambil senyum. Ya Fudola, bagaimana kabarmu? Sehat kamu? Keluargamu gimana? Coba mau bunuh ini. Beliau balik senyum. Ya Fudola, bagaimana kabarmu? Keluargamu gimana? Maka Fudola salah tingkah. La ana atuf. Enggak, ana juga tawaf. Kemudian ditengok lagi Rasulullah, lengah lagi, dideketin lagi, mau ditusukkan sama. Rasulullah menghadap ke Fudola sambil senyum. Ya Fudola, apa kabar? Ada apa dengan kamu? Sampai 3 kali Rasulullah nggak ngurangi senyumnya, ucapannya sama seperti ucapan yang pertama. Maka saat itu Fudola Sidi, akhirnya tangannya Rasulullah ditempelkan di dadanya Fudola. Kata Fudola, di saat tangan itu nempel di dadaku, kesejukan hatiku tembus ke pundakku. Sehingga di saat tangan itu dilepas dari dadanya Fudola, maka Fudola berkata, demi Allah, tidak ada orang yang paling aku cintai di Mekah saat ini kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini buahnya apa? Al kalimatut thayyibah shadaqatun. Makanya kalau di Facebook ada cacian, jangan ikut cacian. Ayo FC, telepon sini. Enggak perlu kayak gitu. Kalau saumpama ada orang yang mencaci maki, balas saja dengan senyum, syukron sudah ngingetin. Ya. Nah ini penting. Kalau enggak diem, kalau enggak bisa ngomong kayak gitu, enggak bisa seperti perilakunya Nabi Muhammad, iya kan? Ya diem. Nah, diem. Jangan balas dendam. Orang balas dendam itu pasti kebablasan. Kenapa? Orang balas dendam itu didasari sakit hati, emosi. Maka kalau balas lebih parah daripada kelakuan orang yang dolim sama dia. Ya. Ayo ibu, bapak, bisa nggak kita kayak gitu? Jangankan gitu, ya kan? Ketemu orang utang nggak bayar aja mau senyum susah. Ya kan, ngomong capak salah sini. Ini loh Nabi Muhammad mau dibunuh ibu, mau dibunuh bawa pisau. Senyum, ada apa Fudola? Apa kabar kamu, sehat kan? Coba lihat. Jangan ngomong ya iya apa Rasulullah, kita kan beda. Terus ente niru siapa? Hei ibu bapak, di luar sana ada orang-orang yang kerasnya kayak Fudola, tetapi kita harus niru hatinya Rasulullah yang lembut gitu loh. Nggak mudah panas, nggak mudah dendam, nyantai aja sih. Tetangga ngomong, ala apa kamu, udah nyantai aja, sabar, nyantai. Apa haji gombal, umroh gombal, duit dari mana, jangan-jangan korupsi, nyantai aja sih. Masya Allah, itu aja. Syukron. Inti belum tahu dosaku banyak, inti baru segelintir itu, dan gitu kan aja, nyantai. Ya. Kenapa? Ibu, bapak, orang kalau cinta sama ibu, nggak mungkin dia ngomong kayak gitu. Tapi kalau dia nggak cinta sama ibu, bapak, mau sejuta alasan, itu tetap dia nggak percaya, karena nggak cinta. Makanya nggak usah nyantai, gitu loh orang tua kami, nyantai. Maka telinganya ini bu, telinga ini dua itu apa? Tolong kalau dengar berita itu, karena kalau sudah dengar berita, mulut ini udah siap-siap nih, wak, udah gitu. Maka kalau dengar berita itu jangan pakai telinga kanan saja, telinga kirinya dipasang juga. Kadang Masya Allah baru dengar kayak gini, baru dengar sebelah. Itu diomong sana pelit, kamu katanya udah pelit, jelek, macam-macam. Nah ini kan gitu. Nah ini jangan condong sini ibu, ini dulu ini yang kiri ini. Lah baru dari kiri tengok, mau ngomong apa, komentar apa ini? Komentar baik atau bagaimana? Oh komentar jelek, enggak, diem. Nah itu
Ini berat Abah. Ya makanya kalau pengen jadi kekasih Allah itu kelakuannya berat, ya kan? Pengen jadi kekasih Allah nggak mau ngamalkan itu ya repot itu, ya. Ada yang ngomong, Abah saya nggak ngomong Abah tapi ngetik podo, ya kan? Saya nggak ngomong tapi ngetik di status, ya kan? Sama dia, Mbak Abah saya diem Bang, nggak pernah ngomong saya, mana saya ngomong, tapi di status muncul, status storynya muncul, ya kan? Jadi serang-serangan status, serang-serangan story, balas uskutin. Selama ini orang tua kami, orang yang masuk surga itu orang yang nggak banyak ngomong, bukan orang yang banyak ngomong, orang yang nggak banyak ngomong, ya kan? Atau boleh banyak ngomong tapi untuk kepentingan agama Allah. Kalau ini diamalkan Bapak Ibu, masya Allah, ya insya Allah nggak ada orang ribut. Tapi kandang media, masya Allah, orang tua kami zaman akhir Bapak Ibu, omongan-omongan kayak gini tuh Bapak Ibu, malah sekarang sudah ada anunya, ada channelnya, judulnya Lambe Turah, ya ditonton banyak, subscribe-nya banyak, ajib coba. Judulnya apa? Lambe Turah. Berarti kalau lambe turah itu apa berarti? Lambenya turah berarti kepanjangan gitu ya kan, error. Kok banyak yang nonton? Berarti yang nonton error kabeh. Sudah yang judul yang benar coba. Judul yang benar nggak ada yang nonton. Kepemimpinan Khalifah Sayyidina Umar, keadilan Khalifah Sayyidina Umar, sepi yang nonton. Tapi lambe turah, waduh, Yesus. Ya inilah penyakit akhir zaman itu kayak gitu orang tua kami. Orang tuh senengnya yang bukan senengnya yang unik-unik, senengnya yang cocok sama dirinya, karena memang sukanya ngomongin orang. Ya, hati-hati. Nggak sempurna imanmu kalau kamu nggak bisa ngomong yang baik, ngomong yang nggak baik, ngomong yang tidak baik, yang ngomongin orang, atau ngomong jorok, ngomong kotor. Nah ini ngomong jorok, ngomong kotor, ya. Ini termasuk imannya kepada Allah kurang sempurna. Ingat, innallaha jamilun, ya. Sesungguhnya Allah itu adalah indah. Jangan kamu ngaku kamu pakai kopiah, kamu pakai kerudung, tasbihnya mau dari ujung rambut sampai ujung kaki, ngomongnya jorok, ngomongnya kotor. Ini gimana coba ini, ya. Akhirnya orang memandang sebelah mata, ya. Wah sama aja, yang ternyata ngaji pakai Al-Quran terus ya tetap ngomongnya kotor. Jangan kayak gitu, ya. Kamu akhirnya menjelekkan Islam. Yang menjelekkan Islam musuhan sama Allah, ya. Jadi belajar ngomong baik. Apa ngomong baik itu? Kejujuran yang dibungkus dengan akhlak, ya. Kejujuran yang dibungkus dengan akhlak, ya. Tidak semuanya harus disampaikan. Kalau enggak, puasa ngomong, puasa no comment, ya. Enggak saya paham itu. Wallahu a'lam. Sudah enggak peduli itu. Wallahu itu lebih selamat itu, ya, lebih selamat. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu kalau kemana-mana ngemut batu, bukan ngemut permen kayak inti. Nah, Abu Bakar As-Siddiq kemana-mana itu ngemut batu. Ditanya, kenapa Abu Bakar As-Siddiq kamu kok seperti itu? Ya gara-gara ini aku masuk neraka. Akhirnya kalau ngemut batu itu Pak ngomongnya nggak jelas, sehingga nggak banyak orang tersinggung, ya kan? Sekarang enggak Bapak Ibu, diladenin sambil nyari kutu. Wah, mana-mana tuh. Mulai dari tetangga 1 sampai 100 rumah kena semuanya. Karena kutunya banyak nih, 1 miliar kutunya. Makanya itu harus 1 miliar rumah itu. Ya kan? Harusnya ketemu kutu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketemu Allahumma 1000, waduh, 1000 sholawat. Ya kan? Hilang kutunya, kabur itu. Gara-gara barokah sholawat, ya. Hati-hati, fitnah di akhir zaman ya gara-gara mulut, ya. Mulut. Bahkan kalau kita tengok di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kemaksiatan mulut itu banyak di situ. Kemaksiatan mulut banyak di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Insyaallah nanti pada waktunya kita baca. Kitab Bidayatul Hidayah itu kitab fikih, tapi fikih tasawuf.
mula-mula menjelaskan urusan wudhu, sholat, tetapi akhirnya membersihkan hati kita, bahas masalah kemaksiatan termasuk kemaksiatan mulut. Kemaksiatan mulut kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah itu ada 7. Dan anggota tubuh manusia yang sering berbuat maksiat ada 7, dan pintu neraka ada 7. Nah kan, anggota tubuh manusia sering maksiat apa? Mulut, mata, telinga, perut, tangan, kaki. 7. Itu semuanya ada pintunya semuanya, Pak. Yang jelalatan matanya, suka melihat yang nggak benar, masuk pintu neraka ini. Mulutnya yang ember, nggak karu-karuan, memfitnah orang, macam sana sini, masuk neraka ini. Ya, berarti kalau kayak gitu Ibu, jadi orang cacat enak ya? Nggak bisa ngomong itu kan enak, Pak. Ayo, kalau ada orang nggak bisa ngomong, kira-kira ada tuntutan dosa mulut? Nggak ada. Tambah lagi, nggak bisa melek, nggak bisa ngelihat, ada tuntutan mata? Nggak ada. Tambah lagi apa? Tangannya nggak ada. Ayo, kalau tangannya nggak ada, kira-kira bisa ngambil miliknya orang? Nggak ada. Tambah lagi kakinya nggak ada. Kalau kakinya nggak ada nonton orkes gitu, mabuk ke diskotik, ada? Nggak ada. Wah ini, ya enggak lah ya. Sebaik-baiknya orang yang diciptakan oleh Allah sempurna dan bersyukur menjaganya ya. Jadi belajar orang tua kami, belajar. Tapi kadang Bapak Ibu kan sudah kebiasaan, udah diajarin kayak gini Bapak Ibu, keluar dari sini ketemu tukang bakso, lah baru belajar 5 menit ke sana udah hilang. Makanya doanya yang benar, Allahumma zidna ilman nafi'a, ya Allah kasih ilmu yang manfaat. Bukan dikasih ilmu 5 menit sudah lupa. Jangan-jangan kebanyakan micin. Ya kan, kebanyakan micin ini. Wah ini untuk pondok nggak pakai micin, tapi pakai penyedap. Sama aja itu. Saya pernah, nggak tahu itu bener nggak itu. Ternyata pengaruh juga. Kita pernah itu diajak katanya warung Palestina. Warung Palestina. Nggak apa dia nyuri kesempatan gitu pakai nama Palestina. Diajak makan kita sama orang ke situ. Rasanya ada nasi Palestina, nasi mandi Palestina sama idamnya. Itu rasanya hambar. Ana bilang ini bener tak gitu kan. Emang orang yang jualan pakai bahasa Arab, orang Palestina. Ini bener rasanya kayak itu. Iya bener gitu. Memang kalau orang-orang Palestina itu nggak mau ada penyedap rasa apa itu nggak mau. Tapi pikir-pikir, wah kalau kayak gitu makannya orang Palestina cerdas. Loh makannya kayak gini. Jadi rasa gurihnya itu ya memang dari dagingnya, bukan dari apa? Dari bumbu itu enggak. Jadi murni gitu. Tapi ana bilang setelah tak sanjung-sanjung ya pantas orang sana hafalnya kuat-kuat. Tapi ente jualan di Indonesia keliru. Gitu kan, ente jualan di sana aja, jangan jualan di sini. Ya kalau jualan di sini orang kapok. Itu kan orang kapok. Ternyata memang benar, artinya berpengaruh itu. Menu makanan itu artinya berpengaruh. Kalau banyak, makanya kalau dalam kitab Adabut Ta'lim wal Muta'allim itu kan nggak boleh sering makan yang gurih-gurih itu nanti akan menjadikan apa? Banyak bulgomnya. Ya kan lo, kalau sudah banyak bulgomnya ya gitu. Ngaji sebentar 5 menit hilang. Ya kan, ngaji 5 menit hilang karena bulgomnya terlalu banyak ya. Ya mudah-mudahan ilmu kita dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, tolong ngomong yang baik. Harga mati sudah. Kalau enggak diem. Ya, diem. Jelas ya para santri, jelas? Jelas? Dilanjut lagi ini kalimatnya ya. Udah selesai ya. Jadi jelas ngomong yang baik ya.